Martial Universe, Bab 299. Judul, Kekuatan Kutukan. 10 telapak tangan tulang Yuan Power raksasa membeku di langit. Mereka memblokir langit dan matahari sementara penuh dengan kekuatan destruktif yang terus melonjak ke bawah, merobek retakan yang sangat mengerikan di tanah. Namun, telapak tangan tulang Yuan Power ini tidak menunjukkan tanda-tanda mendarat. Tampaknya mereka terkunci di udara atau terjebak di langit, tidak dapat bergerak sedikit pun. Di bawah telapak tangan tulang Yuan Power ini, simbol hitam diam-diam melayang seperti dinding tak terlihat yang melindungi Lindong, tampaknya lemah tetapi tidak dapat dipatahkan. Apa itu? Lindong menatap dengan heran pada telapak tangan tulang Yuan Power beku sebelum melihat ke arah kerangka misterius yang berlutut di langit. Pada akhirnya, matanya akhirnya mengunci simbol hitam di atasnya. Inilah yang ditinggalkan lelaki tua bermata hitam itu di altar untuk membuka segel pada simbol ancestral leluhur. Tikus kecil juga menghentikan gerakannya karena adegan ini ketika bergumam dengan takjub. Orang tua itu tampaknya memiliki status yang sangat tinggi di sekte kuno ini. Lindong dengan ringan menganggukkan kepalanya sambil dengan hati-hati mengamati kerangka misterius itu. Tangannya dengan erat mencengkeram tombak surgawi kuno, tidak berani rileks sedikit pun. Di bawah tatapan gugup Lindong, simbol hitam tiba-tiba memancarkan beberapa cahaya hitam. Saat cahaya hitam bersinar, telapak tulang Yuan Power yang sangat besar benar-benar mulai runtuh. Dalam beberapa saat singkat, itu berubah menjadi setitik cahaya yang memenuhi langit sebelum perlahan-lahan menyebar. Bas-bas, setelah mematahkan telapak tangan tulang Yuan Power, simbol hitam tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung yang aneh. Di bawah suara mendengung ini, cahaya merah di mata kerangka misterius itu berangsur-angsur memudar. Di langit, dengan hormat membungkuk 3 kali pada simbol hitam. Samar-samar, suara samar yang tampaknya berasal dari zaman kuno terdengar, menyebabkan seseorang merasakan rasa sedih. Sekte kuno yang dulunya besar dan kuat ini sekarang telah berubah menjadi reruntuhan yang sunyi. Hanya seorang kuno yang masih keras kepala akan melindungi ruang ini. Lindong dengan lembut menghela nafas saat tatapan sengit di matanya berangsur-angsur melemah. Dia dengan serius menangkupkan tinjunya bersama dan membungkuk ke arah kerangka misterius berlutut. Mengandalkan keinginan untuk melindungi sekte, orang seperti ini pasti pahlawan sejati yang masih hidup dan karenanya layak dihormati. Di langit, kerangka misterius membungkuk 3 kali sebelum sekali lagi berdiri. Itu memandang ke arah Lindong dan tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya. Kekuatan isap menyembur keluar saat tas Qian Kun yang telah diambil Lindong dari Lin Langtian terbang keluar. Saat tas Qian Kun terbang, Lindong tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia dengan tak berdaya mengeluarkan tawa pahit dan tidak bergerak untuk merebutnya kembali. Dia tahu bahwa jika bukan karena simbol hitam hari ini, kerangka misterius tidak akan dengan mudah melepaskan mereka. Karena orang itu bertekad untuk mengambil pil nirvana ini, itu hanya berarti bahwa keberuntungannya tidak cukup. Di bawah tatapan Lindong yang sangat menyesal, tas Qian Kun mendarat di telapak tangan kerangka misterius. Dengan sentakan, pil nirvana di dalam semua terbang keluar, berubah menjadi pil merah bulat sempurna yang melayang di udara. Gelombang kuat tanpa energi yang sama dipancarkan dari mereka. Itu seperti jejak api aneh menutupi pil ini. Ketika nyala api ini bergulir, mereka mengembun menjadi berbagai burung kecil dan burung phoenix, seperti phoenix nirwana, pemandangan yang sangat ajaib. Ratusan pil nirvana melayang di sekitar kerangka misterius. Segera setelah itu, tangan tulangnya melambai ketika pil nirvana tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Benang ki hitam aneh perlahan menyebar keluar dari pil nirvana sebelum meluncur ke tubuh kerangka misterius itu. Saat dia menatap pemandangan ini, Lindong segera terpana. Dia bisa merasakan gelombang yang sangat menyeramkan dan misterius dari ki hitam aneh. Orang yang beruntung, sebenarnya ada kutukan kekuatan dalam pil nirvana ini. Di satu sisi, ketika tikus kecil melihat bahaya menghilang, itu menyebarkan energi hitam keunguan. Itu menatap ki hitam aneh dan tiba-tiba berkomentar dengan suara khawatir. Kekuatan kutukan, apa itu? Lindong kaget saat dia dengan rasa ingin tahu bertanya. Hehehehe, cara yang sangat ganas di zaman kuno. Jika pil nirvana yang diisi dengan kekuatan kutukan dikonsumsi oleh seseorang, tidak hanya ia tidak dapat menembus ke tahap nirvana, tubuhnya dan bahkan pikirannya akan terkikis oleh kekuatan kutukan, dan pada akhirnya, ia akan menjadi boneka seperti keberadaan. Tikus kecil mengeluarkan tawa aneh ketika menjawab, "Nak, kau benar-benar lolos dari bencana kali ini. Jika kamu diizinkan untuk mengambil dan mengkonsumsi pil nirvana ini, kamu akan benar-benar menderita di masa depan." Keringat dingin menutupi kepala Lindong saat dia mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa metode sekte kuno akan begitu kejam, dan bahkan pil nirvana ini akan sangat aneh. Sayang sekali, aku benar-benar harus menyerahkan hal-hal ini kepada Lin Langtian. Setelah dengan takut memikirkannya untuk sementara waktu, Lindong tiba-tiba berkomentar.
Jika dia tahu bahwa sesuatu telah dilakukan pada pil nirvana ini, dia seharusnya langsung menyerahkannya kepada Lin Langtian. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia mengambil pil nirvana ini sebagai gantinya memungkinkan Lin Langtian untuk melarikan diri dari bencana. Ini benar-benar menyebabkan Lindong merasa sedikit tertekan. Sementara Lindong menghentakkan kakinya dari depresi dan frustrasi, kerangka misterius di langit sudah sepenuhnya menyerap kekuatan kutukan dalam pil nirvana. Dengan gelombang tangan tulangnya, pil nirvana ini sekali lagi kembali ke tas Qian Kun dan di bawah tatapan kaget Lindong, tas itu dilemparkan kembali kepadanya. Saat dia menatap tas Qian Kun yang melayang di depannya, Lindong jelas linglung. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba meraihnya dan memandangi kerangka misterius itu dengan terkejut. Pihak lain sebenarnya secara sukarela membantunya menghilangkan kekuatan kutukan dalam pil nirvana ini. Setelah menyingkirkan kekuatan kutukan dalam pil nirvana, kerangka misterius sekali lagi perlahan membungkuk ke arah simbol hitam sebelum berbalik dan pergi. Samar-samar, suara yang tak berujung tua, kasar, dan samar melewati ruang dan bergema di sekitar dataran. Tuan, aku akan melindungi sekte. Bahkan jika tubuhku mati dan kehendakku memudar, akan kulindungi. Ketika dia mendengar suara kasar yang bergema di telinganya, Lindong sedikit terkejut. Matanya melihat ke arah kerangka misterius yang jauh saat rasa hormat memenuhi hatinya. Bahkan jika mayatnya mati, itu masih akan mengendalikan tubuhnya untuk menjaga sekte itu. Ini akan, seberapa kuat itu? Kesetiaan pada sekte kuno benar-benar mencengangkan, namun, sangat disayangkan bahwa mereka masih tidak dapat melarikan diri dari kehancuran mereka. Gumam tikus kecil, Lindong mengangguk dengan lembut. Dia bisa membayangkan betapa eksistensi tirani sekte kuno ini pada masa kejayaannya. Dengan murid-murid yang terikat seperti itu, tidak ada kekhawatiran sekte akan keluar dari lingkupnya. Kami benar-benar mendapat keuntungan dari bencana kali ini. Kami tidak hanya mempertahankan hidup kita, bahkan bahaya tersembunyi pun dihilangkan. Lindong melemparkan tas Qian Kun di tangannya dan tersenyum. Jika bukan karena kerangka misterius, mereka mungkin tidak akan dapat menemukan kekuatan kutukan di dalam pil nirvana. Jika kebetulan pil nirvana dikonsumsi, konsekuensinya akan terlalu parah. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Makhluk mengerikan itu bergantung pada keinginannya untuk menjaga tempat ini, karena itu, kita semua adalah orang yang tidak bersalah. Tikus kecil berkata. Lindong mengangguk. Kali ini, jika bukan karena kemunculan simbol hitam yang tiba-tiba, itu kemungkinan akan menjadi situasi yang berbeda. Selain itu, bahkan jika mereka mengandalkan kemampuan tikus kecil untuk melarikan diri dari bencana ini, bencana pil nirvana tidak akan dapat dihindari. Secara keseluruhan, dimungkinkan untuk mengatakan bahwa simbol hitam telah menyelamatkan mereka 2 kali. Ayo pergi. Pusaran energi yang awalnya di dataran sudah dihancurkan dengan paksa oleh kerangka misterius dalam pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa menemukan jalan keluar lain. Dia membalik ke punggung harimau dan dengan lambaian tangannya, api kecil membuka sayap berwarna darahnya saat itu berubah menjadi kilatan merah yang terbang menuju cakrawala. Tanpa kerangka misterius mengejar mereka, Lindong tidak diragukan lagi jauh lebih santai dan tidak lagi mendesak api kecil untuk meningkatkan kecepatannya. Hasil tangkapan dari perjalanan tablet kuno Great Wastelans ini bisa dianggap sangat besar. Tidak hanya dia mendapatkan boneka simbol kelas tinggi, dia juga mendapatkan seni bela diri manifestasi yang luar biasa tangguh, jari penjara penghancur langit. Meskipun dia tidak berhasil mencapai hasil kemenangan ketika dia menggunakannya sebelumnya, Lindong mengandalkan itu untuk menahan pukulan dari kerangka misterius. Dari sudut pandang tertentu, ini sudah membuktikan kekuatan seni bela diri ini. Meskipun serangan itu hanyalah pukulan biasa dari kerangka misterius, itu sudah cukup untuk memungkinkan Lindong bangga pada dirinya sendiri. Setelah semua, bahkan di seluruh kekaisaran Gritian, kerangka misterius itu kemungkinan keberadaan yang tak terkalahkan. Dengan kecepatan api kecil, Lindong sekali lagi terbang selama beberapa puluh menit sebelum menemukan pusaran energi yang mengarah ke dunia luar. Di sekitar pusaran ini, banyak praktisi yang panik dan ketakutan berlari dengan panik. Jelas, mereka sudah ngeri dengan kekuatan menakutkan kerangka misterius itu. Bahkan jika mereka sekarang diberitahu bahwa kerangka misterius telah kembali, kemungkinan tidak ada yang berani tinggal di belakang di ruang tablet kuno untuk mencari harta. Pergi, pertama-tama kita akan meninggalkan tempat ini. Saat dia menatap pintu keluar, Lindong merasakan berat dari pundaknya saat dia menghela nafas lega. Perjalanan ruang tablet kuno benar-benar dianggap dikelilingi oleh bahaya. Jika bukan karena keberuntungan, mereka akan kehilangan nyawa mereka dan dimakamkan di dalam reruntuhan yang sunyi ini. Heh, Teng Lei, kamu ingin meninggalkanku untuk mati, namun kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa kehidupan tuan muda ini hebat. Tunggu sampai aku keluar, aku pasti akan menyebabkan keributan besar di sekte boneka mengerikan. Sebuah cahaya dingin berkedip di mata Lindong.
Meskipun Wang Tong dan Lin Langtian juga mencoba untuk membunuhnya, hutang harus dibayar satu persatu. Karena dia saat ini berada di Provinsi Great Desolate, dia pertama kali akan menemukan masalah untuk Sekte Boneka yang mengerikan. Selain itu, simbol leluhur melahap ada di tangan Sekte Boneka mengerikan. Sejak itu, hutang ini akan dibayar mulai dari sini. Ekspresi setan melintas di wajah Lindong saat api kecil berubah menjadi kilatan merah dan berlari ke pusaran energi sebelum menghilang dari pandangan. Jelas, selanjutnya akan menjadi pertarungan antara Lindong dan Sekte Boneka mengerikan. Martial Universe, Bab 300, Judul, Peningkatan Kekuatan. Di bagian terdalam dari Great Desolate Ancient Plains, tablet besar Great Wastelands kuno dengan diam-diam berdiri. Tablet kuno mengeluarkan gelombang energi yang tak tertandingi megah. Lingkaran demi lingkaran pusaran energi terus-menerus terbentuk di atas tablet kuno, dan dari waktu ke waktu, beberapa kelompok orang yang compang camping akan keluar dari pusaran dengan ketakutan. Ketika orang-orang ini keluar, mereka menghela napas lega. Tidak berani tinggal lebih lama lagi, mereka buru-buru melarikan diri dalam kelompok yang jauh dari Great Ancient Desolate Plains seperti burung yang terkejut. Jelas, mereka semua benar-benar ketakutan oleh kerangka misterius di dalam ruang tablet kuno. Sekarang mereka telah melarikan diri setelah banyak kesulitan, secara alami mereka tidak akan berani tinggal di sini lagi. Bas, sebuah pusaran energi berputar di atas tablet kuno saat bayangan berwarna darah terbang keluar dan segera muncul di langit. Itu Lindong yang berhasil melarikan diri dari tangan kerangka misterius itu. Fiuh, sambil menatap pemandangan dunia luar, Lindong menghela nafas lega. Meskipun dunia luar Yuan Power jauh dari kuat seperti ruang tablet kuno, itu memberinya rasa aman. Sepertinya 4 klan besar, Sekte Boneka mengerikan dan faksi lainnya sudah mundur. Lindong duduk di belakang harimau saat dia mengamati sekelilingnya. Saat ini, ada sangat sedikit orang di sekitar tablet kuno Great Wastelands. Itu tidak lagi sebesar ketika mereka akan masuk. Jelas, faksi-faksi yang telah melarikan diri dari ruang tablet kuno sudah dengan cepat meninggalkan daerah ini. Bajingan penakut itu, sudut mulut Lindong terangkat saat dia menyeringai di dalam hatinya. Namun, itu baik bahwa mereka telah pergi. Kondisinya saat ini tidak baik karena dia praktis menggunakan semua kekuatannya dalam pertukaran sebelumnya dengan kerangka misterius. Dia masih khawatir bahwa situasi akan menjadi sedikit merepotkan jika Teng Lei dan yang lainnya menunggu di luar untuknya. Sekarang setelah mereka pergi, itu memberinya periode waktu untuk pulih. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Tikus kecil duduk di bahu Lindong. Meskipun belum menggunakan upaya terakhir untuk membawa Lindong pergi, kondisinya juga tidak terlalu baik dan matanya sedikit redup. Pertama-tama mari kita cari tempat untuk istirahat dengan baik. Lindong merenung sejenak sebelum menjawab. Kali ini, tikus kecil dan api kecil telah menuai beberapa manfaat yang sangat baik. Secara khusus, tikus kecil telah memperoleh roh iblis kelelawar naga darah. Jika berhasil disempurnakan, kekuatan tikus kecil pasti tidak akan lebih lemah dari tahap manifestasi. Untuk Lindong, ini tidak diragukan lagi sangat membantu. Adapun api kecil, itu juga memperoleh kekuatan darah kelelawar naga darah. Ketika benar-benar mengasimilasi kekuatan darah ini, kekuatannya akan melambung. Pada saat itu, Lindong benar-benar akan memiliki kualifikasi untuk menantang faksi besar seperti Sekte Boneka Ghastly. Karenanya, prioritas utama sekarang adalah membiarkan tikus kecil dan api kecil dengan cepat memperbaiki roh iblis dan darah. Tikus kecil cukup mendukung kata-kata Lindong dan ketika dia melihat ini, tanpa membuang waktu lagi, dia menepuk api kecil ketika dia mengguncang sayap darahnya yang sangat besar dan dengan cepat terbang menuju keluar dari Great Plains kuno yang hancur. The Great Desolate Ancient Wastelands sekarang sangat kacau dan dengan demikian Sekte Boneka mengerikan secara alami tidak memiliki pemikiran untuk meninggalkan manusia untuk melihat apakah Lindong sudah mati atau hidup. Karena itu, kepergiannya dari Great Desolate Ancient Plains sangat mulus. Setelah itu, ia menemukan tempat yang tenang dan menyenangkan. Nak, selanjutnya aku akan pergi keluar dalam memperbaiki roh iblis kelelawar naga darah. Masalah perlindungan akan jatuh pada kamu. Begitu mereka mendarat dari langit, sosok tikus kecil menyapu batu besar di samping danau dan duduk. Itu membuka mulutnya ketika cahaya berwarna darah terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga kelelawar darah mini yang tampak ganas yang terus-menerus meraung pada tikus kecil. Hehehehe, disempurnakan oleh kakek Marten adalah keberuntunganmu. Ketika melihat roh iblis kelelawar naga darah yang terus menderu, tikus kecil mengeluarkan tawa yang aneh. Bola cahaya keunguan berwarna hitam keluar dari mulutnya dan langsung melilit roh iblis kelelawar naga darah sebagai kekuatan korosif yang menakutkan menyebar sedikit demi sedikit, bersiap untuk sepenuhnya menyempurnakan roh iblis kelelawar naga darah. Roh Aur. Sementara tikus kecil mulai memperbaiki roh iblis kelelawar naga darah, api kecil juga melepaskan raungan rendah dan berbaring di tanah.
Lingkaran demi lingkaran cahaya berwarna darah terus-menerus merembes keluar dari tubuhnya saat diam-diam berbaring rata di tanah, memungkinkan aura berwarna darah terus mengalir keluar tubuhnya. Namun, saat ia diam-diam berbaring di sana, auranya perlahan-lahan menjadi ganas, seolah-olah tekanan samar dan tangguh menyebar keluar dari tubuh api kecil, menyebabkan beberapa binatang iblis di hutan-hutan terdekat buru-buru melarikan diri karena terkejut. Saat dia menatap Marten dan harimau memasuki kondisi kultivasi, Lindong hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil boneka simbol kelas tinggi sebelum dengan santai melemparkan beberapa ribu pil yuan murni ke dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk menjaga tempat ini seperti patung. Sejak dia merawat dua orang tua yang ingin menyambar mayat kelelawar naga darah, dompet Lindong jelas telah sedikit melebar dan sekarang bisa mendukung sedikit pengeluaran. Setelah melakukan ini, Lindong menghela nafas lega sebelum dengan lembut menutup matanya dan secara bertahap memasuki kondisi kultivasi, menyerap kekuatan Yuan dari bumi ke tubuhnya sedikit demi sedikit untuk mengisi energi yang sudah mengeringkan Yuan dan dantiannya. Di dalam hutan yang dalam, seorang manusia dan dua binatang buas diam-diam memasuki kondisi kultivasi di samping danau. Hanya boneka simbol yang dengan setia berdiri berjaga di satu sisi. Gelombang energi yang kuat beriak di sekitar tubuhnya, menyebabkan beberapa binatang iblis tidak berani untuk maju bahkan sedikit pun. Kultivasi Lindong berlangsung setengah hari sebelum berakhir. Ketika dia membuka matanya, tikus kecil dan api kecil masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Di depan tikus kecil, bola cahaya hitam keunguan perlahan berputar, samar-samar orang bisa melihat roh iblis kelelawar naga darah di dalamnya. Namun, roh iblis sekarang tidak lagi mengaum, dan sosoknya telah menjadi jauh lebih ilusi. Adapun api kecil, itu diselimuti cahaya berwarna darah seperti bola darah besar yang benar-benar melilit tubuh api kecil. Ketika dia melihat ini, Lindong tidak berdaya dan hanya bisa terus diam menunggu hasil dari kultivasi dua binatang buas. Penantian ini berlangsung selama 5 hari penuh. Selama 5 hari ini, tikus kecil dan api kecil memang tidak menunjukkan aktivitas apapun. Namun, Lindong bisa merasakan samar-samar bahwa aura dua binatang dengan cepat menjadi lebih kuat. Pada pagi hari kelima, ketika awan hitam terkoyak dan sinar matahari menyinari untuk memantulkan air danau yang jernih, mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka ketika ia dengan cepat berbalik ke arah tikus kecil. Pada saat ini, gelombang demi gelombang aura aneh menyebar keluar dari bola cahaya hitam keunguan di depannya. Ketika aura ini menyebar, samar-samar tampaknya ada raungan nada yang sangat rendah yang dipancarkan dari tubuh tikus kecil. Raungan itu sangat aneh. Itu bukan raungan naga tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak lebih lemah dari naga sedikit pun. Di bawah tatapan gugup Lindong, mata tikus kecil yang telah tertutup rapat selama 5 hari dibuka dalam sekejap. Di dalam matanya, cahaya hitam keunguan mengalir. Sementara itu, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya seperti badai. Boom! Permukaan danau yang tenang meledak dengan letusan keras saat uap air memenuhi udara. Kemudian, uap air ini benar-benar dikombinasikan dengan beberapa Yuan Power, membentuk sosok luar biasa yang beberapa ratus meter di atas kepala tikus kecil. Sosok itu berbentuk seperti marten dan sayap ungu yang sangat besar terbuka, menyembunyikan langit dan menutupi bumi sebagai aura meluap dan mengerikan yang bisa menelan dunia perlahan memancar keluar. Saat aura unik dan mengerikan menyebar, semua makhluk iblis di pegunungan segera melepaskan raungan ketakutan. Sepertinya mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Apakah ini tubuh asli Celestial Demon Marten? Lindong menatap kaget pada sosok besar itu. Dari sosok ini, dia bisa merasakan gelombang yang sangat mengerikan. Bahkan eksistensi sekuat naga kelelawar darah dan kera naga kuno masih jauh dari bisa dibandingkan dengan aura semacam ini. Sepertinya Celestial Demon Marten memang sangat terkenal di dunia binatang iblis. Lindong mengusap dagunya. Tidak heran tikus kecil biasanya bangga pada dirinya sendiri, ternyata ada alasan untuk ini. Hua-hua, sosok besar itu tidak bertahan lama sebelum mulai melonjak karena berubah menjadi pilar ki yang langsung ditelan oleh tikus kecil. Dia menepuk perutnya dengan puas saat berdiri di atas batu. Meskipun tubuhnya masih mini seperti sebelumnya, sosoknya jauh lebih nyata daripada sebelumnya. Jelas, memperbaiki roh iblis kelelawar darah naga telah memungkinkan kekuatannya untuk pulih sedikit. Kamu sudah berhasil? Lindong juga sedikit gembira saat dia bertanya. Jika menghadapi Huagu tua itu sebelumnya, kakek Marten sekarang bisa mengubahnya menjadi daging cincang dengan sekali tamparan. Ketika dia melihat bahwa orang ini lagi menjadi begitu bangga pada dirinya sendiri, Lindong hanya bisa merentangkan tangannya. Seperti yang diharapkan, tidak peduli bagaimana kekuatannya naik, karakter itu tidak akan pernah mengubah sedikit pun. Roar. Sementara Lindong senang atas kultivasi tikus kecil, di dekatnya, raungan harimau yang mengguncang dunia tiba-tiba terdengar. Tatapan Lindong dengan cepat berubah, sangat bahagia saat dia melihat lampu merah di seluruh api kecil dengan cepat mengembun pada saat ini.
Pada akhirnya, di bawah tatapan gugup Lindong, perlahan-lahan kondensasi menjadi harimau darah mini seukuran telapak tangan. Macan darah mini ini sedikit ilusi, namun mengeluarkan aura hidup yang tiada habisnya. Selanjutnya, cahaya di mata harimau itu penuh semangat dan kecerdasan. Jelas, dengan bantuan kekuatan darah kelelawar naga darah, nyala api kecil akhirnya berhasil membentuk roh iblis. Mulai sekarang, kekuatannya akan meningkat pesat. Kekuatan pertempuran api kecil sekarang benar-benar tirani.